Okay, hello everyone. Welcome back to PO Podcast Wom Finance. So today we're gonna do this episode in English. In front of us. Agak rempes ya. Ribet ya. Bahasa Inggris ya. Nggak ada, kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Kita mau sapa dulu powers yang ada dimanapun mereka berada, ya terserah sih mau di mana. Kita teriaknya ini ya. Kalau gue ngomong PO, teman-teman ngomong Podcast Wom Finance gitu ya. Oke? Oke. 3, 2, 1. Welcome to PO Podcast Wom Finance. Nggak sama ya. 3 harokat. Tahu nggak 3 harokat ya? 3 harokat ya. 3 mulai lagi ya. Welcome to PO Podcast Wom Finance. Dan hari ini saya nggak sendirian. Di sebelah saya sudah ada Ami, aku dari HC Resourcing ya di Wom Finance tentunya. Dan di depan kita sudah ada siapa, Mi? Dan pastinya ya rekan-rekan HC ya. Di sini ada siapa aja? Ada Audrey dari HC Resourcing Wom Finance juga, dan di sini ada Yubi dari HC Resourcing Home Finance juga. Gengnya HC Resourcing nih. Dari Maaf resourcing. lo. Jadi dipalak episode ini dibetak sama resourcing. Dan Audrey, Yubi dan Ami ini juga tergabung di komunitas. Tergabung di membership, bukan dong. Adalah orang-orang di belakang account Wom Karir. Kita langsung aja kali Mi ya. Kita mulai aja ya Mi ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama apa tadi? Gue lupa ya. Nah itu, tapi gue ada contekan nih. Oh, Mas. ada contekan. Bentar dulu ya, kita lihat contekan kita ya. Oke, jadi untuk yang pertama nih, pengen tahu dulu nih, kita kasih tahu ke teman-teman nih yang nontonin PO ya. Apa sih Wom Karir itu? Dan ngapain aja Wom Karir itu, guys? Oke, baik. Dari aku dulu kali Kak ya. Boleh. Oke, jadi Wom Karir itu adalah bisa dibilang wadahnya Wom Finance gitu ya, untuk men-share kepada masyarakat luas, kepada masyarakat tentang budaya kerja di Wom Finance itu seperti apa, terus info lowongan kerja terutama ya, yang open lagi di WOM itu apa aja gitu. Terus kadang kita juga bikin event nih kayak virtual job fair. Terus kemarin itu kita kerjasama ya kayak sama UBSI ya. Sama kampus-kampus. Kita juga ada offline hiring juga, campus hiring. Jadi buat partnership bisa juga ya sama Wom Karir ya. Bisa banget. Bisa banget. Ayo nih siapa nih yang mau jadi Ada partner kampus-kampus kita? yang mau kerjasama, kontak Wom Karir aja ya. Iya dong, Saya. bisa dong. Apa namanya, kalau aktivitinya sama kampus tuh biasanya apa aja? Oke, kalau sama kampus itu biasanya kita kampus hiring Mas gitu. Terus kita juga bikin virtual job fair gitu. Karena kan kita sekarang ini pandemi ya, apalagi Wom Finance itu udah digitalisasi banget nih sekarang gitu ya kan. Jadi biasanya event-event kita itu secara online saat ini ya gitu kebanyakan. Bikin kampus hiring secara online, virtual job fair juga gitu bareng sama kampus seperti itu. Webinar juga ada gitu. Oke, berarti aktivitinya banyak ya. Banyak. Tidak cuma recruiting doang ya Mi ya. Betul. Tapi juga ada aktiviti branding lain di luar sana. Selanjutnya apa lagi nih Mi? Pertanyaan selanjutnya ya, kita baca. Mi, lu kalau mau nambahin pertanyaan nggak apa-apa. Boleh. Oke. Meskipun baik. yang lu tahu jawabannya ya, tapi anggapnya yang nonton belum tahu gitu. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau untuk di Wom Finance sendiri nih, itu tuh ada apa aja sih posisi-posisi pekerjaannya? Vacancy apa mungkin guys? vacancy-nya. Jadi kalau untuk lowongan kerja di Wom Finance itu sendiri ya teman-teman, itu Kalian ada ngomongnya ke sini juga nggak apa-apa. banyak banget. Sorry. Kamera. Narsis ya, nggak apa-apa. Bingung. Jadi kalau untuk loker di Wom Finance sendiri itu ada banyak banget sih. Jadi nggak terbatas untuk posisi yang mungkin related to ekonomi aja Atau financing atau ya. financing aja. Tapi sebetulnya di Wom Finance itu job vacancy-nya itu juga luas gitu bidangnya. Ada yang dari IT, ada yang human capital, atau mungkin teman-teman di luar sana kenalnya human resource gitu ya. Atau HRD, terus juga ada yang bidang legal, ada juga yang bidang digital marketing juga, macam-macam sih. Jadi untuk all positions juga kita open, nggak terbatas untuk yang finance aja gitu. Jadi mungkin yang masih agak ragu, di finance, jangan financing only ya kerjaannya ya. Padahal enggak ya, padahal skupnya banyak banget ya. Banyak banget. Dan itu nggak mungkin ngerjain hal yang sama dong. Betul. Jangan dong, capek. Jadi memang various position banyak banget ya di Wom Finance ini ya. Dan itu akan di open vacancy oleh tim Wom Karir. Betul. Oh ya, di WOM itu juga ada manajemen training loh Mas gitu. Ya, apa tuh? Jadi
karir apa ya dibilang akselerasi karir lah gitu ya buat Ini kalau SMA kelas Axel gitu ya. ya ibaratnya gitu. Jadi buat orang-orang kaula muda nih yang Baru pengen- lulus. Yang baru lulus. betul fresh graduate baru lulus tapi kayak ambis banget nih pengen nggak bisa Saya nih gua harus jadi staff. ini ya. Gue harus jadi manajer secepatnya. Menggebu-gebu dia. banget ya. Parah. Betul, boleh banget daftarin diri di manajemen trainee Wom Finance. Seperti itu. Emang kapan sih Kak bukanya? Kita itu hampir setiap bulan pasti ada open recruitment sih Kak untuk manajemen trainee di Wom Up. Baik itu yang untuk di HO, IT atau juga di cabang gitu. Biasanya prosesnya apa aja nih? Mungkin buat informasi teman-teman yang mau apply mungkin terlepas posisi apapun ya, nggak harus MT ya. Oh, kalau untuk MT dulu kali ya. Mohon maaf ya ini kebesaran. Lu kecilin aja. Udah ya? Iya juga ya. Gua udah sebelum. Kita jadi kebesaran gitu. Lombok headsetnya lobok. Oke. Oke, balik lagi. Kalau lu turun ya. Dari tadi megang ini terus ya dari PST gitu. Oke, jadi kalau untuk MT sendiri itu prosesnya adalah jadi bagi teman-teman yang berminat bisa kirimin CV dan surat lamarannya ke email yang tertera di Instagramnya Wom Karir. Makanya dicek ya guys ya. At Wom Karir ya. Kok jadi galak? Wom Karir WOM CARR CARER. Tuh guys. Betul. Betul. Di @womkarir itu cek aja. Biasanya kita ada posting posternya gitu. Kita teman-teman bisa kirim emailnya kemana gitu ya kan. Terus untuk prosesnya sendiri itu gimana ya kami ya? Saya lupa nih mendadak gitu ya. Ya prosesnya panjang lah ya. Panjang banget sih. Panjang Jadi, ya. Di awal kita tuh proses rekrutmennya 2 hari ya biasanya. Jadi di hari pertama itu teman-teman dari pagi sampai sore ngikutin proses rekrutmennya itu ada FGD, ada presentasi, ada dengerin company profile juga karena Ini ya. MT ya? Iya, Betul. MT. Karena harus tahu kan company yang dilamar itu apa. gitu. Oh oke, jadi nggak sekedar tebar lamaran mana yang oke ya, bener-bener tersaring ya. Betul, betul. Kita ketat sih kalau untuk MT ya rekrutmennya. Kemudian di hari kedua ada interview, ada psikotes juga. Tuh, panjang sih intinya ya. Kalau yang biasa gimana, yang non MT ya atau non? Nah, Kak Audrey nih. Oke, Program jadi training. kalau untuk proses rekrutmen yang non MT itu biasanya bisa drop CV by email di recruitment@wom.co.id. Itu juga bisa dicek nih di IG-nya Wom Karir tuh. Biasanya kita suka post loker-lokernya. Nah, terus kalau udah drop CV, nanti tim rekrutmen kami akan review CV-nya, akan screening CV-nya, terus nanti kalau misalnya memang teman-teman qualified untuk diproses ke next step, nanti kita akan undang teman-teman untuk ikut proses interview, terus nanti ada psikotes juga gitu. Nah nanti setelah ikut proses rekrutmen, nanti kalau keterima join deh ketemu kita nih di Wom Finance. Jadi prosesnya ada screening ya, interview, psikotes, sama interview terakhir ya, sorry ya. Interview terakhir ada psikotes. Ada psikotes juga. Sebelum interview. Terus tips buat yang nonton gimana bikin CV yang gampang, yang paling mudah dinotis? Recruiter. Paling mudah Iya, dinotis. paling gampang dinotis deh kira-kira. Oke, sebenarnya mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Kita lebih sering pakai CV ATS atau CV kreatif gitu kan. Sekarang banyak banget ya aplikasi yang bisa buat edit CV gitu, buat bikin CV. Nah, sebenarnya teman-teman bisa pakai keduanya sih gitu. Jadi tidak ada preference tertentu gitu. Cuman yang penting teman-teman bisa cek tuh di IG-nya Wom Karir karena kita juga udah share tips nih gimana cara bikin CV yang gampang di-notice sama recruiter. Jadi yang penting informasinya jelas gitu. Terus teman-teman juga mungkin kalau misalnya teman-teman fresh grad bingung ya, apa aja sih yang harus ditaruh di CV gitu. Mungkin kan belum ada pengalaman kerjanya Ya, tuh. benar. Nah, bisa banget nih teman-teman taruh aja pengalaman organisasinya teman-teman gitu. Jadi biar ada yang ditaruh ya di CV-nya. Nggak kosong banget. Nggak kosong banget. Nambah value ya di CV-nya ya. Betul. Nah itu prosesnya gimana? Kan tadi ada proses, tadi kan kalian udah jelasin ya ada prosesnya A to Z gitu. Online kah? Offline? Sekarang sih
Mostly online ya Kak ya? Mostly masih online sih. Tapi kalau misalnya ada event campus hiring yang kayak tadi, itu kita proses rekrutmennya offline. On-site ya langsung. On-site, betul. Ke kampus-kampus yang kerja sama-sama kita gitu. Tapi ada beberapa function juga sih sekarang yang udah menerapkan WFO gitu. Jadi untuk interview gitu udah offline gitu. Tapi masih beberapa, cuman mostly online. Biar lebih memudahkan juga kan si rekrut si calon nih kandidat nih. Itu karena dari seluruh Indonesia ya kan. Oh mantap. Betul Manja. loh. Oke. Terus kita lihat contekan lagi nih. Ntar dulu ya. Seingat Loading gua nih saya. suasana kerja. Sabar saya. Suasana kerja. Oke, suasana kerja. Tadi kan udah join nih ya kan. Suasana kerjanya gimana sih? Salah. Suasana kerja gimana coba? Dari siapa dulu nih? Kak Audrey kali ya. Dari aku dulu kali ya. Nah, kalau aku sih pengalaman kerjanya di WOM seneng sih ya, karena di timku sendiri tuh untuk teman-temannya tuh masih muda-muda juga gitu. Jadi mungkin gapnya nggak terlalu jauh juga. Cuman mungkin kalau misalnya kita ngomongin WOM secara keseluruhan, kalau misalnya buat usianya kan pasti bervariasi ya. Cuman kan kita jiwanya pada muda-muda semua nih teman-teman. Jadi jangan takut untuk masuk ke lingkungan baru karena kita welcome kok sama teman-teman yang baru join juga gitu. Yes. Pasti ada ruang untuk grow. Kalau kerjanya gimana kerjanya? Terus di WOM itu sendiri masih hybrid kita. Jadi kita masih banyak kerja itu WFH. Dari Bali juga boleh. Kalau Oh mau wow. Work from Bali ya. Oke. work from cafe juga bisa gitu. Jadi kalau di WOM ini sangat-sangat digital savvy ya orang-orangnya. Jadi yang Yes. kita hire pun, nah balik lagi ya ke orang yang kita hire pun harus juga sesuai dengan itu gitu. Oke. Yang melek digital seperti itu. Karena mungkin sistem kerjanya daily basis itu sangat-sangat sistematis ya. Maksudnya dengan digitalisasi ya pastinya ya. Betul. Biar seimbang ya. Apanya? Oke. Apanya yang sih? Work life Oh, balance, work-life Mas. balance, iya. Iya. Tapi itu mungkin yang dicoba yang di HO-nya kali ya. Iya, Yang masih mengemban bahasa gue. Mengemban work from home-nya. Gitu ya. Memang mostly masih hybrid ya kami ya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk beberapa department atau function sendiri emang untuk sekarang udah full work from office sih. Gitu. beberapa ya. Beberapa udah full WFO gitu. Tapi kalau untuk secara keseluruhan memang mostly masih hybrid. Cuman kalau misalnya untuk yang nasional memang udah pada balik WFO lagi ya teman-teman gitu. Karena kan memang WFO, WFH ini menyesuaikan dengan kebutuhan operasionalnya ya. Nggak ada yang lebih baik dan nggak ada yang lebih buruk pastinya kan. Sesuai dengan kebutuhan. Misalnya melayanin konsumen datang ke kantor, yang kerja mana di rumah WFH kan nggak Iya, mungkin. kesian ya. Konsumennya Bingung gimana? nanti. Memang menyesuaikan dengan kebutuhan aja. Oke Mi, kayaknya udah cukup kita perkenalan sama dengan WOM Karir ya, sama Audrey, sama Yubi. Nah, kita udah kemarin berapa hari lalu udah belas di IG. Akan ada pertanyaan yang akan dijawab di sini ya. Dari Di IG netizen WOM ya. Communication, betul. Oke. IG WOM Communication sama IG WOM Karir. Kita langsung display aja kali ya pertanyaannya ya. Oke, ini kita kurang lebih udah ada berapa pertanyaan ya? 8 ada ya? Enggak ya? 1000. 5 juta. 5 juta. Ini udah 8 Sisanya dari 5 disortir. juta ya. 8 dari 5 juta. Kita sampai gak kerja cuma nyari pertanyaan ini. Gila kemarin keren ya. banget ya netizen ya. Luar biasa. Dan ini adalah pertanyaan ada yang ngasih nama, ada yang ngasih account, ada yang enggak juga, nggak apa-apa. Kita akan coba jawabin. Mudah-mudahan ini menjawab keresahan atau kepenasaran teman-teman yang ngedengerin podcast ini. Boleh. Pertanyaan pertama. Apa tuh Mi? Kalau misalnya pendidikan nggak nyambung sama posisinya, itu masih bisa daftar nggak Kak? Misal pendidikannya anon ya, misal pendidikannya nanya. fisika termonuklir gitu, atau marine biologist gitu masih bisa nggak? Oke. Bisa nggak yuk? Bisa sih, bisa banget. Karena seperti tadi yang udah aku jelasin juga kan, posisi yang open di WOM Finance itu bervariasi. Ya. Luas banget bidangnya. Jadi bisa banget daftar, apalagi untuk MT ya, Kak Yubi ya. Betul. Jadi gimana Kak Yubi kalau MT? Kalau MT itu kita jujurly aja ya. Jadi kalau MT itu semua jurusan bisa ngelamar di MT gitu. Itu aja sih. Gue pikir lo mau ngejelasin panjang. Gue menyimak cuma buat sampai situ doang. Agak habisin tenaga ya. Udah penasaran banget ya kan dengerin. Jadi intinya nggak perlu takut sih, dari jurusan apapun tetap bisa daftar. Cobain aja dulu gitu. Cobain aja dulu. Iya. Ya rezeki nggak ada yang tahu ya.
If we never try, we'll never know. Kayak lagu. Kenal gitu. Lagu siapa ya itu? Selanjutnya. Oke, next nih Mas Rof. Mudah-mudahan Mas Anon udah kejawab ya. Ya, Siapa? thank you Mas Anon. Oke, tuh dari Flo Aritonang tuh Mas Rof. Apa coba? Buat wawancaranya offline atau online ya? Oh tadi udah kejawab ya. Udah kejawab. Betul. Memang ada yang mostly masih online. Mostly masih Cuman online. beberapa case akan diminta untuk offline, ya. Offline, betul. Lanjutnya berarti. Kak, itu lokernya bisa buat lulusan SMA nggak? Nah, buat ini jawabannya bisa banget Bisa ya guys ya. Jadi nanti tenang aja, tim rekrutmen WOM Finance bakal screening CV-nya teman-teman, drop aja ke recruitment@wom.co.id by email. Nanti kita bisa saring CV-nya teman-teman dan kontak teman-teman lebih lanjut untuk posisi yang cocok buat teman-teman semua. Betul. Oke. Bisa ya berbagai degree ya. Kalau Iya. sini ya, kita open ya untuk berbagai degree. Oke. Selanjutnya, tahapan rekrutmennya apaan aja? Disimpelin lagi tadi jawaban tadi mungkin. Oke, jadi kalau mungkin MT dan FTI itu agak berbeda, cuman ya simpelnya itu kita ada interview, ada psikotes, terus itu aja kayaknya. Oh mungkin kalau MT tuh ada tambahan lagi ya, medical check up. Medical check up juga ada Gitu. karena untuk manajerial ya, untuk Betul. level manajerial ke atas gitu. Terus ada FGD juga kalau untuk MT dan presentasi. Jadi tips mungkin bagi-bagi tips kali ini ya buat kaula muda di sana yang tertarik dengan MT, belajar lah untuk sering-sering presentasi atau maksudnya ngaca kali ya di depan kaca gitu kayak. Belajar ngomong depan Betul, umum. karena nanti di MT itu kan akan banyak ngobrol kan dengan Yes. orang-orang asing, dengan atasan-atasan gitu. Jadi harus pede. Gitu. Lu bisa muter ke sana aja gak? Gue Dipegangin Mas, dipegangin. mic-nya tuh hilang-hilang gitu. Kayak bergerak terus ya. Aku aktif banget sugar rush. Oke, Belum selanjutnya. ngopi ya kan? Belum ngopi udah Lagi sugar rush. OTW. Oke. Lanjut ya. Baik lanjut. Dari Nenggolan. Cara daftar MT Caranya. gimana, Min? Ayo, Tadi lu Pak dijemput Mimin. belum sih? Apa? Udah Belum, dijemput belum. belum ya? Belum Daftar dijemput. MT belum ya? Cara Belum. daftarnya gimana Belum ya? nih Kak? Itu di Instagram ada sih kita share posternya. Jadi teman-teman bisa share CV-nya dan surat lamaran ya ke email yang tertera di poster IG-nya WOM Karir. Jadi dicek ya tolong guys ya Instagramnya. Ya. Om karir. Iya. Iya, Ibu Yubi udah bikin poster susah-susah gitu 3 hari 3 malam ya kan. Bikin poster ya Tolong kan, ya, guys, tolong ya. dicek ya Please guys di ya. follow juga ya. Dan di follow. Oke. Lanjutnya Agak iklan. Iya. panjang ya. Buka loker untuk internship dong Min. Saya fresh graduate mau belajar nih di WOM. Azik mau belajar banget nih Kak. Bisa banget loh guys. Jadi tadi nggak cuman buat anak SMA, fresh grade juga bisa loh. Kalau mau magang di WOM gitu. Kesempatannya terbuka banget. Jadi teman-teman langsung aja lah apply dan drop CV-nya aja di emailnya WOM Finance. Ada kok di WOM Karir juga. Linknya sama ya dengan apply intern sama apply kerjaan sama ya? Agak prosesnya. beda By sih. poster sih Mas. Oh, Gitu. oke. Jadi Beda-beda ya harus PIC-nya. standby untuk Iya. turn on notification aja nih Iya. supaya bisa dapat Selebgram ini kan. banget ya, keren. Supaya bisa dapat info terbaru ya Berbakat ya. kan. Betul. Turn on notification. Oh jadi ada link untuk apply job, ada link untuk apply internship. Betul. Kalau sekarang udah ada? Kalau sekarang ada juga sih. Ada link untuk internship? Oh. Ke email biasanya kita. Oh langsung ke email aja. Iya. Oh oke, nanti vacancy dicari yang mana Iya, yang betul, cocok ya. Betul. Ya karena nyari magang itu emang Sulit ya. desperate loh. Gue juga dulu nyari magang desperate lumayan. Curhatin dikit lagi nih. Kita korek aja sedikit lagi ntar Mas Rofi bisa Aduh. curhat. Kalau dikit udah panjang nih. Panjang. Kan Mas Rofi apply magang jangan dong ya. Ngapain gue magang? Saya udah tua. Aduh. Ya udah habis. Oke, tadi udah jawabin pertanyaan-pertanyaan followers ya Mi ya. Tapi mungkin tambahan info nih buat powers pendengar yang juga adalah calon applicant di WOM Karir dan WOM Finance. Kalau apply-nya itu bisa lewat mana aja? Tadi kan banyak dimainin soal email ya. Ada lagi nggak selain itu? Oke, jadi teman-teman juga bisa apply lewat Jobstreet, terus lewat LinkedIn juga bisa, terus lewat Cake Resume juga bisa, terus lewat email juga bisa sih seperti yang tadi kita udah info juga ya. Atau teman-teman bisa add tim rekrutmennya WOM Finance sih dimanapun berada gitu yang mungkin
ada di LinkedIn gitu, nanti bisa drop CV by LinkedIn juga gitu, by message LinkedIn. Tapi jangan lupa disapa dulu ya. Kalau misalnya tahu-tahu drop CV kan kita juga bingung ya kan. Lowongan kerja gitu. Iya benar banget sih itu. Balap gitu. Waduh. Atau kirim email juga kan suka gitu ya. Iya. Kayak nggak ada subjeknya gitu. Ya, Body nggak ada emailnya explanation kosong, lah ya. Emailnya kosong bener-bener. Minta locker gitu. Iya. Skip. Iya sebel ya kan. Oke, Mi, selanjutnya apa, Mi? Selanjutnya apa lagi ya kira-kira mau ditanyain ya? Lu fokus gak sih podcast ini, Mi? Gue tadi ngeliatin gue sih. Ketahuan ya. Gue lagi mau ngopi. Atau ini peluang buat keterimanya offline sama online sama nggak sih? Oh iya, itu harusnya gue yang nanya. Tapi ya lu nanya jawabannya. Mas Ami nanya dong atau Kak Ami? Udah lanjut aja. Mandiri banget. Mandiri ya. Gestar mandiri. Oke, jadi guys sebenarnya peluangnya sama aja sih. Kalau misalnya mau apply yang online ataupun ikut campus hiring yang offline, itu sebenarnya peluangnya sama aja untuk bisa ketemu kita di WOM nih, join sebagai WOMers gitu. Jadi bukan berarti yang yang offline lebih punya chance besar ya, nggak juga ya. Nggak juga sama sih. juga ya. Memang ngeceknya berarti overall dari experience, kompetensi dan skill ya pastinya. Betul. Kalau kandidat referensi gimana? Kemungkinan kandidat besar nggak tuh referensi, diterima? Sama aja sih. Sama aja. Kita nggak beda-bedain Yes. kok. Benar-benar Oke, objektif ya berarti ya objektif. teman-teman karir ya. Oke. Last closing dari episode ini sama WOM Karir. Ada yang mau kalian sampaikan nggak buat para follower atau calon-calon kandidat? Oke guys, jadi key of success adalah kunci kesuksesan. Oke. Tapi Mantap ya. Sungguh pencerahan yang luar biasa ya, Audrey. biasa. Bumpernya nggak muncul. Oke, udah lah ya, kita udahin aja deh. Oke. Udah capek ya kita. Ya, oke deh kalau gitu. Thank you Ami dari Thank you. tim Hasil Resourcing dan WOM Karir juga udah mau main di podcast WOM Finance. Kalau bisa kapan-kapan lagi aja lah ya. Udah ada bahasan yang lebih bagus ya. Alright, thank you Powers yang udah ngedengerin. Kalau ke skip nggak apa-apa, yang nggak penting di skip aja. Biasanya gue selalu nyaranin buat dibalikin lagi ke tengah. Tapi buat episode ini kalau ke skip nggak apa-apa. Ya, thank you buat Powers yang udah nonton. Salam Po Podcast WOM Finance. Bye bye. Bye-bye.